doa dalam hati dimulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebenarnya Bapak akan mengabsen. Oke, hari ini di kelas 15 ya. Aas Asmaria, Hadir. Abdul Jaki Pami, Hadir. oke. Aditya, Hadir. Ahmad Sefi, Hadir. oke. Aziz Agustian Putra, Hadir. hadir ya. Arafel Munif, Hadir. Amel Kinanti Putri, Hadir. Ani Maulani, Hadir. Devis Arjabi, Hadir. oke. Deviana Putri, Hadir. Trisa Catur, Hadir. oke. Kemudian Ilma Sari, Hadir. Kurniati Ramadhani, Hadir. Laila Kristi Oktaviani, Hadir. Linda Arianti, Hadir. Maulana Yusuf, Hadir. Maulana Yusuf ya, bukan Muhammad Yusuf ya. Muhammad Rizki, Hadir. Nila Aini Nirmala, Hadir. ya. Febrianti, Hadir. Rifki, Hadir. Raudo, Hadir. Siti Motoharo, Hadir. Rosita, Hadir. mana? Oh iya, senang sekali ya Rosita ya, ceria sekali hari ini. Tupah Najwa Salsabila, Hadir. oh belakang. Wildan Fauzan, Hadir. ya alhamdulillah berarti hari ini hadir semua ya. Ya. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Oke, alhamdulillah nama Badu. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa belajar kembali di mata pelajaran matematika di kelas 10-5. Ya, perlu Bapak ingatkan kembali, mungkin sebelumnya kamu sudah belajar semalam ya. Oke, sudah belajar semalam. Kemudian Bapak lihat sudah siap sekali ya pakaiannya, sudah rapi, tidak ada yang dikeluarkan. Oke, kemudian senyumnya juga luar biasa. Oke, untuk yang selanjutnya kita perlu mempelajari matematika. Oke, kita perlu matematika. Kenapa? Karena matematika itu adalah rajanya ilmu. Kenapa disebut dengan raja ilmu? Karena di setiap komponen kehidupan kita tidak lepas dari yang namanya matematika. Kemudian Bapak juga di minggu kemarin sudah menjelaskan terkait keterkaitan kenapa sih kita belajar eksponen gitu. Kenapa sih apa perlunya kita belajar eksponen? Oh ternyata eksponen itu manfaat dalam kehidupan sehari-hari itu misalkan ketika kamu menabung di bank. Nah ketika kamu nanti mungkin bekerja kemudian punya uang lebih lebihnya misalnya 5 juta gitu ya. Nah kamu bisa menabung tuh di bank misalkan. Kemudian dalam jangka waktu 5 tahun atau 10 tahun uang itu baru kamu ambil. Oh ternyata uangmu bertambah menjadi yang tadinya 5 juta menjadi 1 juta lebih. Nah itu bagaimana cara menghitungnya? Ternyata bisa menggunakan rumusan eksponen gitu ya. Artinya di setiap bulan itu berapa kali akan mendapatkan bunganya, sehingga ketika uang modal kamu di awal menyimpan kemudian ketika ada bunganya akan berlipat-lipat seperti itu eksponen tersebut. Nah sebelum itu selanjutnya Bapak akan melakukan di sini dulu Bapak akan jelaskan dulu ya terkait capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran kita. Oke, untuk capaian pembelajaran kita yang pertama yaitu peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat operasi bilangan berpangkat eksponen. Sedangkan untuk tujuan pembelajarannya, nah ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama adalah menerapkan sifat
sifat eksponen untuk menyederhanakan ekspresi. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk ekuivalen menggunakan sifat eksponen. Nah, sebelum ke ini, ke pembelajaran, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Nah, ini pelajaran materi sebelumnya. Kalau misalkan ada 3 pangkat 3, berarti bagaimana kalau menurut eksponen? Ya, silakan Devis. 3-nya dikalikan sebanyak 3 kali. 3-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Kasih apa sebelum Devis? Oke, selanjutnya kalau misalkan ada 4 pangkat 3. Ya, silakan Rizky. 4-nya dikalikan sebanyak 3 kali. 4-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Kasih apa? Oke, artinya berarti pemahaman awal kalian terkait dengan eksponen ini ternyata luar biasa ya. Jadi bukan berarti 3 pangkat 3 itu 3 kali 3, bukan, tetapi 3-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Begitu pula untuk 4 pangkat 3, 4 pangkat 3 itu berarti 4-nya dikalikan sebanyak 3 kali, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk asesmen atau penilaian. Nah, untuk asesmen pada hari ini akan dilakukan 3 asesmen. Yang pertama ada asesmen diagnostik atau yang disebut dengan asesmen awal, baik berupa kognitif maupun non kognitif. Yang kedua adalah asesmen formatif, yaitu secara individu. Nah, meskipun nanti kamu akan melakukan pembelajaran secara kelompok, tetapi untuk penilaiannya Bapak akan melakukan penilaian secara individu. Kemudian yang ketiga adalah asesmen sumatif, yaitu asesmen yang akan dilakukan setelah pembelajaran selesai. Ya, nanti Bapak akan siapkan linknya untuk kamu akses melalui handphone, gitu ya. Bisa dipahami? Ini asesmen untuk kognitifnya. Ini asesmen awalnya sudah ada juga. Nah, nanti Bapak akan bagikan ke kamu 1 per 1. Ya, kamu isi, kemudian nanti kita analisis. Nah, berdasarkan analisis asesmen awal, baru kita akan berkelompok. Bapak akan bagi kamu dalam kelompok. Ya, jadi salah satunya diferensiasi yang diterapkan di sini adalah diferensiasi proses. Diharapkan nanti setiap kelompok itu terdiri dari para siswa-siswi yang memiliki kemampuan yang berbeda. Untuk apa? Supaya bisa membantu ya temannya. Oke, Bapak terlebih dahulu bagikan ininya, asesmennya. Menit, silakan. Segera datang. Oke, nanti untuk menentukan kelompoknya itu dilihatnya dari asesmen awal untuk yang kognitif ya. Baik, terima kasih kamu sudah melakukan asesmen awal. Ya, Bapak cepat karena Bapak udah tahu jawabannya. Ya. Melaksanakan asesmen awal. Oke, selanjutnya kita akan membentukkan kelompok. Oke, kelompok 1 boleh langsung ya. Nanti sebelah sana kelompok 1, 2, 3, 4 dan 5. Kelompok 1 Asmaria, Laila, Amel, Febri dan Rizky. Silakan. Kelompok 2 Tupah, Nila, Raudo, Yusuf dan Rapel. Kelompok 3 Devi, Linda, Rifki, Sayfi dan Ani. Kelompok 4 Siti Mutoharo, Ilma, kemudian seperti Adit dan Frisa Ajis ya. Siti Mutoharo, Ilma, Adit, Frisa, Ajis. Kelompok 5-nya
Devis Abid Kurniati Yulian dan Rosita. Silakan duduk ke kelompok. Oke, silakan dipahami dulu. Kamu pahami terkait sifat-sifat eksponen, baik perkalian, pembagian, ya, kemudian perubahan dari pangkat dan nilai negatif ke dalam pangkat positif, kemudian setiap eksponen yang berpangkat 0 itu bagaimana? Dipahami? Jelaskan ya Pak. Ya, boleh. Yang tadi pahami dari sifat perkalian itu kan nilai A M dikali dengan A nilai Pangkat. M. Pangkatnya ya. Jadi si pangkat M-nya itu ditambahkan Pak. Ditambahkan artinya berarti kalau sifat perkalian Ditambahkan. kalau ada pangkatnya berarti Ditambahkan. ditambahkan pangkatnya gitu Iya. ya. Oke, kesempurnaan. Oke, yang selanjutnya, yang kedua. Ada sifat pembagian. Oke, silakan berdiri. Siti Motoharo. Baik, izin menjelaskan sifat eksponen di pembagian itu artinya kalau ada pangkat yang dibagi sama pangkat dibagi itu sama aja kayak pangkatnya dikurangi sama pangkat bawahnya. Oke, gitu. Jadi menurut Motoharo itu kalau ada bilang real gitu ya, angka yang sama, kemudian pangkat yang berbeda, kalau ada dalam pembagian berarti pangkatnya dikurangi. Oke, kasih aku. Bagaimana dengan sifat perpangkatan? Dia sudah pangkat, kemudian pangkat lagi, berarti pangkatnya diapakan? Boleh, boleh. Oh, boleh asli. Ya, silakan Bapak. Ini sifat perpangkatan. Kan Ya. nilai pangkat A itu kan M, Ya. terus ada pangkat lagi di belakangnya. Ya. Si pangkatnya itu dikalikan Pak, semuanya. M dikali dengan M, maka mendapatkan hasil berapa gitu. Oke, Jadi, coba Asrom beri contoh yang real coba. contohnya ya, A itu nilainya kan Misalnya A-nya berapa? A-nya 7, 7, berarti misalnya 7 pangkat pangkat 4. pangkat 4, sorry 7 pangkat 4. Kemudian dalam kurung gitu ya. Pangkat berapa lagi? Pangkat 3 Pangkat 3, berarti 7 pangkat 4 pangkat lagi 3. Berarti bagaimana jadinya? dikalikan Pak, Apa yang dikalikan? 7 7 pangkat kali 7 pangkat 4 pangkat 3. Berarti apa yang dikalikan? 7 dikali 4 Pak. 7 dikali 4, apa begitu? Iya. Iya, oke. Ada bagus sekali ya pemahamannya. Nah, Bapak belum menjelaskan padahal ya. Oke, lanjut lagi. Kalau sifat sifat pangkat dari perkalian. Sifat pangkat dari perkalian. Silakan ada. Oke, silakan Rifki. Jadi di sini kalau misalkan ada sebuah bilangan dalam kurung yang dimana di luarnya itu ada perpangkatan, berarti pangkat yang ada di luar itu adalah pangkat milik bersama. Gimana bersamanya bagaimana? Misalkan ada 2 kali 3 yang di dalam kurung, yang di luarnya itu ada pangkat 4. Jadi 2 pangkat 4 dan 3 pangkat 4. Jadi pangkat 4 itu milik 2 dan 3. Oh, oke. Terima kasih Rifki. Baik, terima kasih tadi luar biasa teman-teman kalian sudah menjelaskan, ya. Bapak hanya akan memberikan penekanan terkait sifat-sifat eksponen. Oke, yang pertama itu ada sifat perkalian. Jadi kalau dalam perkalian berarti pangkatnya itu adalah ditambahkan. 2 pangkat 3 misalnya dikali 2 pangkat 2, ini artinya berarti 2 pangkat 3 tambah 2. Seperti ini. Jadi pangkatnya ditambahkan atau dijumlahkan. Kelompok ini 3 ya. Silakan. Boleh diskusikan, diisi. Boleh yang belum punya enggak maksudnya? Oh, sejuk ya. Tempatnya sejuk.
Oke, Bapak melakukan penilaian secara individu ya. Sudah bisa ya maksudnya kalau misalnya 4,2 berarti bisa ya 4,2 berarti berapa? 16 tuh. Oke, kalau misalkan 3,2. Oke, karena semuanya sudah, silakan Bapak harapkan ada perwakilan dari kelompoknya untuk menjelaskan ya. Nah, dari kelompok kelompok 1 ya. Nah, kelompok 1 sendiri mewakili ya. Tadi soalnya sudah diskusinya luar biasa ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan pertanyaan nomor 2. Itu soal nomor 2. Di mana soal nomor 2 ini ada 10 A. Soalnya 10A pangkat 7B per dalam kurung 2A pangkat 3B pangkat 4. Oke, saya akan menjelaskan bagaimana cara menjawab pertanyaan seperti ini. Kita tulis ulang terlebih dahulu pertanyaannya menjadi 10A pangkat 7B per 4 ini adalah milik 2, milik A dan milik B, artinya milik bersama. Kita tuliskan 2 pangkat 4. Di sini A-nya memiliki nilai 3. 3 ini dikalikan dengan 4. Jadi A 3 dikali 4. Dan B-nya tidak ada nilai. Dalam matematika yang tidak ada nilai tetapi bernilai itu nilainya adalah 1. Jadi kita tuliskan B-nya adalah 1 dikali dengan 4. Maka hasilnya 10A pangkat 7B per 2 pangkat 4 berapa? 16. 16. 3 kali 4 berapa? 12. A berarti A nilainya adalah 12. 1 kali 4 berapa? 4. Nilai B-nya adalah 4. Setelah itu kita masuk ke pengurangan atau sifat ketiga. Sifat kedua bukan. Jadi nilai A dengan nilai A dikurangi, nilai B dengan nilai B dikurangi. 10A 7 dikurangi 12 B 1 dikurangi 4. Nilai 1 ini dari mana? Dari B. Walaupun tidak dituliskan 1 tetapi nilainya adalah 1. Oke. Per 16. Maka hasilnya adalah 10A 7 dikurangi 12 berapa? 5. Min 5. B 1 dikurangi 4 berapa? 3. Min 3. Kita sederhanakan 10 ini berapa yang menjadi 10? 5. Oke, Berarti bisa berarti 5? Karena 2. 5. Yang menjadi 16 berapa? 8. Kita tulis ulang menjadi A min 5 B min 3. Untuk itu kita pindah ruaskan agar
Tadi diluruskan ya, bukan nilai ya, tapi pangkat. Iya. Gitu ya. A berpangkat. Makanya kalau nilai nanti dia jadi konstanta miliknya A. Iya. Sudah jelas? Sudah. Oke, kesimpulan untuk Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya tadi saat menjelaskan. Mohon maaf dan wabilnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya yang Bapak inginkan adalah simpulan ya. Oke, simpulan dari pembelajaran hari ini. Bukan tentang materi. Oke, silakan. Oke baik, dengan hasil kesimpulan yang kita pelajari hari ini. Menyimpulkan ya berarti Iya, ya. benar. Oke, jadi yang pertama itu saya menyadari bahwa jika dalam suatu perpangkatan lalu angka yang dipangkatkan itu dikali, maka pangkat yang di atas pangkat-pangkatnya itu dijumlahkan. Misalkan contoh 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 7. Nah, jadi yang pangkat ini jadi 5 ditambah 2 sama dengan 7, jadi hasilnya adalah 2. Iya, 2 pangkat 12 gitu Bang maksudnya. Terus yang kedua, ketika bilangannya itu dalam pembagian, maka pangkat-pangkatnya itu harus dikurangi oleh pangkat lawannya gitu. Misalkan seperti ini, 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 7. Nah, jadi karena angkanya sama, maka pangkatnya yang dikurangi. Jadi 5 dikurangi 7 sama dengan 2. Terus yang ketiga yaitu jikalau misalkan ada bilangan lalu di dalamnya ada pangkat dan di luar kurungnya juga ada pangkat, maka pangkat yang di dalam dan yang di luar itu dikalikan. Seperti ini, 2 pangkat 5 dalam kurung 2 pangkat 5, terus di luarnya ada pangkat 7. Nah, jadi yang di sini dikalikan itu adalah 5 kali 7, hasilnya adalah 35, jadi 2 pangkat 35. Terus selanjutnya yaitu jikalau suatu penyebut itu negatif, maka dia harus diubah ke pembilang dengan cara dipindah tempatkan dengan menggunakan rumus 1/n. Seperti ini, 2 pangkat 5, jadi hasilnya jadi 1/2 pangkat 5 hasilnya. Lalu selanjutnya itu setiap angka yang berpangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Baik itu 1 maupun sampai apapun itu, bila pangkatnya 0 maka hasilnya akan tetap 1. Seperti contoh di sini, 2 pangkat 0 sama dengan 1. Terus selanjutnya, jikalau ada bilangan dalam kurungan lalu di luarnya ada pangkat, tapi di dalamnya tidak ada pangkat di dalam kurungnya, maka pangkat yang ada di luar itu adalah milik semua bilangan yang ada di dalam kurung itu. Contohnya seperti ini, 2,3 bukan koma ya, 2 sama 3 gitu, 2 kali 3 atau 4. Terus di luarnya ada pangkat 5 gitu. Terus itu berarti si 5 ini punyanya 2 dan punyanya 3, jadinya 2 pangkat 5 dikali 3 kali 5. Terus yang udah. Ya. Jadi kesimpulannya hari ini yaitu jikalau misalkan ada perpangkatan yang awalnya menyebutnya itu minus, maka harus diubah ke plus dengan cara dipindah tempatkan menjadi pembilang dengan cara rumus 1/n. Tepuk tangan. Oke, kita ada lagi? Silakan. Ya, jadi tadi sudah disimpulkan ya. Selanjutnya Bapak akan melakukan asesmen formatif. Asesmen sumatif. Silakan boleh dibuka handphonenya. Bapak akan ini. Oke, sudah. Oke, selanjutnya untuk refleksi terkait pembelajaran hari ini. Ya. Oke, tadi sudah disimpulkan terkait materinya. Olehnya ini untuk refleksi tentang pembelajaran hari ini. Oke, Bapak bagikan. Nah, di sini ada tanda ya. Ada senyum berarti menyenangkan ya. Ada datar.
Udah, handphonenya boleh dimasukkan kembali ke ranci. Ya, Pak. Ambil yang tadi. Boleh kamu checklist saja ya di gambarnya. Apakah kamu sedang senang? Apakah hidup belajar yang menyenangkan atau biasa saja atau sedih? Belum, yang ini belum. Masih ada. Oke, boleh. Maju. Maju kalau boleh. Berdiri. Atau sebenarnya saya ingin lihat lagi aktif sekali ya melihat perasaannya. Perasaannya sangat senang sekali. Proses belajarnya berjalan dengan lancar, apalagi di ajaran Bapak. Jadi kawan itu buat kita langsung ngerti, terus happy gitu kan, nggak worry-worry. Jujur ya. Ya, terus langsung ngerti materi yang disampaikan apa dan bisa mengerjakan soal dengan mudah. Gitu. Proses belajarannya bisa mengetahui penjumlahan atau cara menghitung sifat kata-kata, pembagian, pengalian, gitu. Lagi. Ya. Oke, terima kasih. Tadi kalian sudah melakukan refleksi mengenai pembelajaran yang sudah berlangsung, kemudian terkait refleksi kondisi pribadi gitu ya tadi ya. Nah, selanjutnya Bapak akan menginformasikan bahwasanya nanti untuk pembelajaran di selanjutnya itu materi tentang akar ya. Jadi masih ada hubungannya dengan perpangkatan. Kenapa? Karena nanti perubahan akar menjadi perpangkatan gitu ya. Ketika misalnya kita punya akar 2 itu berarti dia sebenarnya adalah 2 pangkat 1/2. Kalau misalkan akar 2 akar 3 misalkan berarti dia sebenarnya adalah 2 pangkat 1/3 gitu ya. Kemudian untuk tugas yang selanjutnya silakan kamu pelajari itu saja. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini bisa bermanfaat. Dan jika misalnya belum paham masih ada kesempatan silakan jika ingin bertanya. Sebelum selesai silakan untuk buka kelas untuk memimpin doa ya. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk mendapat keberkahan ilmu hari ini. Berdoa memiliki kepercayaan masing-masing dalam